Halo semua. Ketemu lagi dengan Dokter Fitis di acara ngobrol virtual bareng Dokter Fitis sekarang. Dokter lagi sama siapa nih ya? Ada yang kenal nggak iya? Selebgram konten kreator asal Salatiga. Namanya official Mas Al ya. Ya, jadi aku Mas Al ya. Biasanya aku dikenal Mas Al. Ini cerita sedikit ya. Dokter sebenarnya udah kenal Lutfi ini udah lama banget pasien dokter awal-awal. Comeback ceritanya nih. Reunian ya? Iya, reunian karena aku jadi dulu tuh pernah perawatan di sini guys. Jadi perawatan di sini udah agak lama sih. Udah lama, lama banget. Udah beberapa tahun yang lalu ya dok ya. Waktu awal-awal buka makanya lumayan hafal banget lah sama Lutfi. Udah familiar banget. Bahkan udah kayak konsul dari muka aku yang dulu gimana sampai sekarang. Iya, sampai sekarang gitu. Ini cerita sedikit deh, Lutfi sekarang kesibukannya apa? Kesibukannya kalau aku kerja utama aku kerja di salah satu brand handphone ya di Salatiga. Terus habis itu sambil konten lah sampingan. Nggak tahu sih sampingannya yang mana jadinya. Sampingannya yang mana? Tapi kalau ngonten tuh memang dari dulu aku pengen ngonten, memang pengen profesional atau karena kejeblos aja ternyata sih, banyak yang nonton gitu. Gimana? Enggak sih. Jadi awalnya tuh aku main TikTok sih. Oke. Jadi pas waktu awal pandemi ya, awal pandemi itu kan benar-benar kayak banyak waktu luang juga kan. Terus TikTok kan kayak gitu. Entah itu aku bikin konten yang lagi trending di TikTok, joget-joget lah, apa joget-joget. Nah, kayak gitu. Nanti kita coba ya joget-joget. Boleh sih. Tapi sekarang emang enggak itu enggak. Oh, udah enggak terlalu kejogetan. Sekarang lebih inilah ya, apa namanya? Mungkin bosen kali ya kemarin ya gitu. Terus aku juga punya pengalaman agak enggak enak sih di itu di konten. Jadi aku udah bangun TikTok aku dari awal dok. Jadi dari awal followers yang seberapa sampai beberapa ratus ribu, 270 sekian ribu followers itu hilang. Oh, ke-ban atau ke-ban? Atau ada yang hack? Menurut aku ke-ban sih, sering kayak pelanggaran gitu loh. Oh iya itu, aduh dokter, dan aku juga bingung sih. Dan itu kan nyalur di Instagram. Iya. Jadi nyalur terus followers aku dari TikTok masuk ke Instagram gitu sih dok. Jadi entah kenapa sekarang fokus ke Instagram. Oh oke. Gitu. Mungkin ada yang mau tanya-tanya, bisa sambil tanya. Ini mungkin Lutfi kemarin ada beberapa yang udah nanya ya, sambil kita buka sedikit. Atau aku cerita sedikit kali ya, ini kan bahasannya kulit, investasi kulit sejak dari remaja. Memang tuh penting banget sih ya, apalagi sekarang sudah semakin menjamah ke anak-anak kecil ya, skincare tuh. Tapi memang bener banget sih, nggak cuma dari tidak hanya menunggu ada keluhan, mungkin dari SD, SMP kalau dirasa butuh, mungkin udah mulai pakai lah basic skincare. Menurut aku itu benar-benar penting banget. Soalnya dulu tuh aku benar-benar orang yang nggak pernah ngerawat kulit sih dok. Jadi kayak ya udah kayak kulit beruntusan ya biarin, hitam biarin, bahkan panas-panasan biarin. Apa dulu anak paski dok. Oke. Anak paski panas-panasan, bahkan sampai kayak bentuk badan kulit gitu loh sini putih. Oh iya. Hitam. Udah kayak biarin gosong aja ya. Kayak gak ada kayak. Itu zaman apa? SMP. SMK sih. Oh SMK. Kayaknya kamu juga mulai perawatan di sini SMK ya kayaknya. Udah lulus sih. Udah lulus ya. Kan mulai tahu uang kan. Oh mulai tahu uang ya. Mulai tahu harus perawatan tepatnya. Iya mulai. Kalau SMA kan dulu kayak ya udahlah gitu. Terus juga mungkin kan SMA nggak boleh bawa. Tapi ya. sebenarnya aku tuh dari SMK emang udah kayak mulai itu kayak insecure apa? Mulai insecure terus mulai coba kayak produk-produk swalayan. Cuma ya malah kejerumus ya. Kalau gitu ya, memang kalau saran dari dokter sebisa mungkin kalau untuk pemilihan produk tetap harus hati-hati. Dan kalau bingung mending langsung aja konsultasi ke dokter. Daripada salah, kalau udah salah tuh susah ngobatinnya. Jujur banget sih dok, aku dulu pernah pakai produk yang bermerek. Ketidaktahuan atau dorongan teman. Iya, dorongan teman. Allsop kayak gitu kan kita dulu kan kurang tahu ya. Ya mungkin karena faktor umur juga ya, belum mateng ya. Masih labil kan. Masih labil. Coba. Tapi untungnya sih aman-aman, maksudnya nggak berkelanjutan ya. Saya kan beberapa efek dari krim merkuri kan banyak yang samping lah. Ya dulu pernah ya
ya pernah kayak jerawatan kayak gitu. Tapi kayaknya dulu seingat aku sih waktu Lutfi perawatan di sini ya jerawat sih ya memang ya dulu ya. Jerawat dan bekasnya. Akne. Akne banget. Mungkin mau sambil jawab pertanyaan udah yang kan kemarin ada banyak pertanyaan nih dari teman-teman aku dari followers aku nih. Aku buka. Mungkin ada yang mau tanya-tanya juga bisa komen-komen di bawah. Atau Mbak Okta mungkin yang dari ini online ada yang tanya-tanya dari Lavender. Kalau dari Lavender ini kan ada yang bertanya tuh untuk masalah kulit remaja. Mengapa kulit remaja itu sering berjerawat? Itu aja. Ada lagi? Terus ada lagi apa aja yang masalah kulit yang sering dialami saat remaja? Oke. Ini dulu ya masalah kulit dulu aja ya. Remaja tuh memang kan kulitnya lagi peralihan nih, kulit anak-anak ke kulit orang dewasa. Sebenarnya sih memang dibilang kulit anak juga udah enggak, tapi kalau dikasih produk yang dewasa juga nanti nggak bagus. Jadi memang harus pilih-pilih banget. Dan permasalahan paling sering memang kalau remaja itu adalah flek jerawat dan bekas jerawatnya, jerawat besar, beruntus. Gampang banget beruntusan sih waktu aku umur masih remaja. Dan biasanya anak-anak ya kayak kamu bilang tadi mungkin waktu SMP SMA karena tidak merawat jadi kulit belang, gosong. Ada juga beberapa pasien sini sih yang ini ya kayak buras gitu loh, tahu nggak ya? Buras apa? Jadi kayak panu di muka, sebenarnya bukan panu sih, tapi kulitnya belang-belang kayak panu kayak gitu. Putih-putih gitu iya, ya? bercak-bercak putih. Sering lihat kan? Mungkin ada temen sekolah gitu kali yang kayak gitu. Itu biasanya pengaruhnya karena sering panas-panasan, nggak pakai sunscreen, nggak pakai pelembab, jadinya kayak belang-belang kulitnya gitu. Terus kalau untuk kenapa kok lebih banyak kasus jerawat di usia puber, karena memang pada saat usia puber tuh kayak peralihan hormon yang menyebabkan hormon, ya salah satunya hormon di kulit itu jadi ada yang meningkat sehingga jerawat lebih gampang timbul. Apalagi umur-umur Lutfi mungkin waktu SMA awal-awal lulus SMA pun itu kan ini ya kayak umur segitu tuh kayak pengen semua dicoba, termasuk makanan, produk gitu kan. Makanan ya. Makan telur yang berprotein tinggi itu gampang banget. Langsung ya. Langsung. Bener. Sampai kayak di bawah mata tuh sampai kayak ada itu kayak mamah gitu loh. Oh iya. Itu benar-benar karena pengaruh makanan. Iya, ini juga dokter kasih tahu juga mungkin beberapa pasien yang punya jerawat sebisa mungkin sambil kontrol pola makan juga selain kontrol kebersihan wajah. Kalau kebersihan wajah memang penting, tapi kalau untuk kontrol pola makan juga penting juga sih, makanan yang berlemak, berminyak. Terus kalau produk-produk mungkin yang kayak produk yang terlalu agak bermakeup itu harus pilih-pilih banget sih. Kayak mungkin bedak padat atau foundation, produk-produk yang cenderung komedogenik itu harus warning banget. Apalagi kalau yang kayak kamu nih sering tampil, mau nggak mau kan harus touch up ya. Harus bolak-balik retouch apa. Jadi emang benar-benar penting banget nih buat teman-teman semua itu harus konsultasi sih sebenarnya. Iya, karena jadi takut salah ya. Gitu. Iya, kita nggak pengen nanti ya itu jerawatan banyak. Mungkin ada yang nggak apa-apa deh jerawat puber didiemin aja. Mungkin sekarang saat ini nggak apa-apa, bekasnya nanti yang jadi lama. Itu sih yang dulu aku kan juga bekasnya kan lumayan dok. Iya. Dan akhirnya aku kan sering perawatan sering lagi. laser. Iya. Makanya sekarang mending agak kan. mendingan. Dan cuma perawatannya masih kayak ada bekas kayak. Iya, ada sisa lah ya. Gitu. Dan maksudnya perawatannya kan juga nggak murah ya. Iya, investnya dari sebelum kejadian, gitu kan. Bener. Jadi buat teman-teman yang umurnya masih muda-muda, jangan asal-asal coba deh. Sekarang memang gitu. Dan mungkin kalau di sini ada mama-mama atau mungkin papa-papa yang punya anak-anak remaja, kalau ada keluhan mending langsung konsultasi aja. Kalaupun tidak ada keluhan pun ya dipakein basic skincare ya, kayak facial wash, sunscreen itu cukup dulu sih, nggak perlu pakai yang whitening dulu kalau memang nggak ada keluhan yang aneh-aneh gitu. Mungkin ada dari pertanyaan Lutfi. Ini pertanyaan question box apa dari komentar tuh ada yang komentar? Boleh. Nggak bisa lihat ya. Kak coba minta tolong itu dong kak, handphoneku yang ada di tas. Masih ada handphone. Handphoneku biasa ya. Coba tak lihat. Iya, yang di situ dulu boleh. Ini ada yang bertanya kak dari Kak Awanizer. Kira-kira perlu perawatan atau krim apa aja ya buat ngilangin eksim atau dermatitis atopik? Kalau itu sambil handphonenya baik ini. Kalau misalnya untuk eksim atau dermatitis atopik itu biasanya penyebabnya
ada kayak iritan atau alergen. Jadi ada penyebabnya. Kalian harus tahu dulu penyebabnya itu apa, mulai sering gatel atau timbul bercak-bercaknya itu saat habis apa, macam-macam. Bisa penyebabnya mungkin dari faktor makanan, atau mungkin juga faktor yang sering disentuh nih, atau mungkin udara di tempat bekerja atau di rumah, itu juga diperhatikan. Tergantung dermatitis atopiknya di sebelah mana dermatitisnya. Nanti bisa sambil dilihat. Kalau mau lebih meyakinkan lagi, sebaiknya dibantu dengan tes alergi. Itu ada nanti di klinik atau mungkin di tempat-tempat pemeriksaan lab, itu bisa dicek gitu. Mungkin kalau mau bisa komen alerginya di bagian mana atau karena apa, macam-macam sih. Jangan heran juga ya, kadang ada juga dermatitis atau alergi itu karena ini dari sabun cuci baju. Jadi sabun cuci baju nggak cocok, itu juga bisa bikin alergi. Di bagian mana aja bisa. Ada yang di bagian mungkin di kulit semua bisa sih. Ada juga pasien yang aku punya dulu, jadi dia selalu gatel di area ini, tangan setelah habis cuci piring. Kalau aku nggak, Dok. Kalau aku biasanya gini. Itu apa ya? Aku nggak tahu ya. Jadi tuh kalau misalnya aku lama megang air, itu pasti sini tuh kayak keriput dan sini kayak gatel. Oh, air apa nih? Ya, air. Maksudnya pas berenang gitu berenang, atau? mandi, kayak gitu loh. Biasanya tuh sini tuh sampai berarti ya mungkin sampai keriput banget dan cepet banget. Kenapa ya? Berarti memang tipe kulitnya memang termasuk agak kering. Kalau saranku coba pakai asupan dari dalam juga, pakai vitamin, atau kalau nggak mau pakai vitamin, sayur buah suka sih, suka. Cuma mungkin waktu kayak kan aku ngekos ya, oh, jadi iya. aku kan nggak pernah kayak masak sendiri. Ya, ada masak sendiri sih, mesti karena sibuk banget kan. Nggak selalu jadi, ya. Ingin beli lah, aku kadang bingung beli di mana. Iya. Jadi sama apa adanya. Ya, jadi sekarang mungkin harus lebih dibanyakin itu. Mungkin kurang vitamin lah gampangnya gitu. Kalau mungkin takut nggak sempet nih kayak minum vitamin, atau nggak kayak Lutfi nggak sempet masak kos, mungkin bisa dibantu injek vitamin gitu bisa. Tapi gitu. itu bahaya nggak sih, Dok? Akan gini ya, banyak banget kan. Isu-isu tentang injek, terus isu-isu tentang infus kayak gitu. Nanti menjerunya ke ginjal. Ini penjelasan kayaknya setiap podcast selalu banyak yang nanya ya. Kemarin waktu sama Mbak Feby Bimar juga ada yang nanya. Jadi sebenarnya kalau injek atau infus itu tergantung dari cairannya. Pertama, dia sudah BPOM, berizin atau enggak. Terus tergantung juga pengerjaannya. Yang mengerjakan siapa, yang pasti kerjain di klinik atau di dokter yang memang sudah terdaftar dan aman. Terus yang terakhir dilihat berapa jarak pengerjaannya. Jadi tidak boleh terlalu cepat. Yang sering bahaya tuh terlalu cepat. Ya kayak gini, aku masukin suntikan ke badannya Lutfi gitu ya, injek. Nah, suntikan itu kan masuknya ke darah. Masuk ke darah, kan otomatis yang penting-penting akan diserap oleh darahnya Lutfi. Terus nanti yang nggak penting dibuang di ginjal. Nah, pada saat pembuangan di ginjal ini, nggak mungkin dari ginjal itu dibuang semua ke saluran kencing. Pasti membuangnya sedikit-sedikit. Nah, otomatis ada nih yang ngedep di ginjal kan, otomatis. Tapi kan nanti tetap akan bersih kebuang semua oleh ginjal. Asal pada saat pembuangan itu nggak dimasukin lagi. Oh, jadi kayak waktunya jangan sampai terlalu cepat. Gitu ya. Kayak terlalu deket tuh jangan. Paling nggak 1-2 minggu sekali lah gitu. Jangan dipaksain. Tapi rutin nggak masalah. Walaupun dia udah 2 minggu sekali, tapi rutin kayak gitu. Nggak masalah. Yang penting dibantu minum air putih yang banyak supaya pembuangannya juga lebih cepat. Karena itu sih, Dok. Aku gitu. yang susah untuk minum air putih. Nah, PR-nya banyak kayaknya ya. PR-nya jadi banyak jadinya. Soalnya kemarin aku sakit, terus sampai aku tuh dehidrasi. Oh, karena kurang tinggi. minum. Sampai aku cek kayak gitu. Oh, Mas, kamu tuh dehidrasi. Ini dicek kayak gini, minum. Ya, mungkin sekarang harus membawa tumbler. Sekarang kan tumbler banyak yang lucu-lucu. Nah, itu aku sekarang itu, Dok, beli galon. Oh, gitu. Kenapa ada galon di rumah juga ada galon. Apa perlu bawa galon? Kemana-mana bawa galon. Tapi ya memang air putih penting banget sih gitu. Buat semua kesehatan semuanya, termasuk kulit, termasuk juga kesehatan ginjal. Air putih kan juga bisa bermanfaat, kulit juga lebih jadi lebih segar, sehat, nggak gampang kering, itu kan juga ngaruh juga.
gitu. Mungkin ada pertanyaan? Ini aku langsung ke question box aja ya. Iya. Ini ada banyak banget nih. Banyak dari banget. pertanyaan. Mau dijawab yang mana dulu, Dok? Terserah, dari awal juga nggak apa-apa. Oke, dari awal dulu. Ini dari Sylvia Levionita. Ini ada nggak orangnya nih? Absen, ada nggak? Ini gini, Dok, katanya. Wajahku tuh benar-benar oily, bikin kesel, tapi sekalinya nggak minyak kan kering dan berih. Itu sama aku juga kayak gitu, Dok. Itu kenapa ya? Oily tapi kadang seringnya berminyak tetap ya. Itu berminyak. Jadi kalau misalnya berminyak berlebihan, tapi ketika kering itu perih. Itu pengaruhnya mungkin bisa dari produk yang dipakai juga bisa. Efeknya jadi kering banget atau malah jadinya berminyak banget, itu bisa. Jadi makanya itu pentingnya mungkin konsultasi supaya produk yang dipakai nggak salah. Terus kalau misalnya dirasa lagi berminyak banget, mungkin bisa sambil kontrol pola makan, balik lagi tadi. Karena berminyak itu kan juga bisa. Dan kalau memang dok aku nggak bisa kontrol pola makan, oke, kalau gitu kita perbaiki pori-porinya supaya nggak terlalu berminyak. Mungkin dengan treatment-treatment untuk mengecilkan pori gitu. Aku gede-gede banget, Dok, ini. Ya itu salah satu ya, maksudnya solusinya kalau makanan nggak bisa dok, berarti kita kecilin pori-porinya dengan lakukan treatment atau tindakan-tindakan gitu. Mungkin ada lagi. Lanjut ya teman-teman. Ini ada Ayu ya, ini namanya soalnya agak susah. Ayu Zu. Mau tanya dong gimana cara ngilangin beruntusan? Ini masalah yang sering terjadi pada kulit remaja. Pertama, kalau memang kulit beruntusan, lihat dulu nih kakak, ini beruntusannya baru-baru, mungkin setelah ganti produk, atau memang sudah lama, udah gonta-ganti juga tetap masih beruntusan. Kalau memang penyebabnya baru, karena kayaknya habis pakai produk itu dok, aku mulai ini, nah itu di stop dulu aja. Mungkin direlaksin dulu, netralin dulu mungkin 1-2 minggu sambil kita lihat. Setelah berhenti produknya itu masih nggak beruntusan. Kalau memang udah berhenti, berarti selesai masalah. Terus kalau beruntusan dari dulu dok, nggak kering-kering, mau pakai produk A, B, C, D, F, G tetap beruntusan. Itu kita lihat tadi pola makan. Terus kebersihan wajah kalian gimana? Udah pakai produk tapi jarang dipakai, bisa kan? Atau enggak punya beli tapi jarang dipakai? Mungkin bisa dari sabun juga kali ya? Bisa. Sabun muka kurang cocok bisa. Atau produk yang dipakai. Sekarang kan banyak ya, memang lagi hits banget nih. Semua harus pakai moisturizer. Tapi jangan salah, kalau beruntusan itu boleh pakai boleh enggak. Dan kalaupun pakai harus dicek ingredientnya. Kalau untuk kasus jerawat beruntus, hindari produk yang mengandung vitamin C dulu deh. Mendingan pakai produk yang ada salisilnya, sulfur, atau mungkin pakai produknya niacinamide, itu malah lebih bagus. Dan ini kayaknya ada Vit C, alpha arbutin, itu mending disingkirin dulu kalau masih beruntusan gitu. Aku tuh kalau misalnya pakai produk itu buta ingredients. Jadi kayak nggak paham ini apa sih kayak gitu. Karena sekarang ya itu cocok-cocokan ya, balik juga gitu. Kadang beberapa pabrikan ada juga nih yang dia ngeklaim punya ini bisa untuk kasus jerawat, tapi dia juga masukin whiteningnya, ya vitamin C kayak gitu. Kalau untuk kulitnya yang nggak terlalu sensitif, kayak beruntusan sedikit-sedikit, mungkin aman-aman aja, dia bisa untuk ngilangin jerawat, mencerahkan. Tapi kalau kulitnya sensitif banget, kayak tadi mungkin beruntusan terus sepanjang tahun, sepanjang waktu, pakai obat ini itu nggak kering-kering, ya mungkin harus dilihat banget produknya, isi ingredientnya apa gitu. Ini yang nonton nggak ada yang mau bertanya, aku lanjut di question box aja ya. Oke, lanjut yuk. Ini dari Nonop. Underscore ya, tanyain please untuk ngilangin spider vein itu spider vein itu garis-garis pembuluh darah. Itu gimana? Itu gimana, ganggu banget sumpah. Spider vein-nya ini aku tanya dulu juga. Jadi kan tetap dokter kan harus konsul juga ya, jadi nggak bisa sepanjang jawab. Karena spider vein itu ada yang bawaan dari lahir, sudah punya garis-garis pembuluh darah tuh ada gitu. Jadi dari lahir dia udah punya, dan karena dia memakai krim yang secara notabene memutihkan kulitnya dia, jadi tambah kelihatan. Itu yang kayak garis-garis kayak? Iya, garis-garis pink. Gitu. Iya, gitu. Kalau misalnya aku kebetulan pas lagi putih ya, itu kelihatan. Benar. Ya, solusinya mungkin tingkatan krimnya bisa diturunin, atau kalau aku nggak mau dok, ini aku pengen putih, udah pengen tetap kayak gini tapi pengen hilang, oke bisa. Nanti ada meso atau suntik buat spider vein, atau dibantu laser. Ada juga laser untuk spider vein sendiri. Ada. Jadi treatment pun juga ada. Treatment pun ada. Aman biar
DP. Oke, batas maksimal penggunaan tretinoin. Tretinoin itu ada persenannya, ada yang mulai dari 0,01 sampai 0,1%. Tergantung jenis kulitnya juga. Dokter punya beberapa pasien yang dokter kasih tretinoin 0,1%, dia gunakan all day, itu maksudnya sepanjang waktu ya, bukan sepanjang hari. Jadi kayak tiap hari dia pakai, mungkin hanya untuk malam aja. Selama 1-2 bulan is oke aja, tapi hati-hati banget, tret 0,1% itu lumayan kenceng, jadi pengelupasannya lumayan Tretinoin ini orang tanya tapi aku juga nggak tahu tretinoin itu apa. Tretinoin tuh tretinoin itu komposisi juga ingredient dari salah satu krim itu untuk bantu mencerahkan, untuk whitening dan untuk memudahkan flek-flek hitam, itu bisa. Berarti itu efeknya nanti bakalan melupas. Itu bukan nggak bagus ya dok, misalnya kita pakai apa terus lupas terus. Nah itu makanya tergantung kulitnya. Aku bilang dia kan ada dosisnya mulai dari 0,01 sampai 0,1% yang rata-rata ya, yang rata-rata dipakai itu kalau diiniin ya bisa aja sih, maksudnya dipakai tiap hari pun is oke aja gitu, asalkan sesuai dengan jenis kulitnya gitu, nggak masalah. Dan ada juga beberapa pasien yang pakai tretinoin itu untuk eksfoliasi, jadi dia nggak pakai tiap hari. Karena aku sering lihat di TikTok kalau retinol kayak yang lagi booming-boomingnya itu kayak El Formula kan dok, itu kan bisa dipakai di muka, terus ada yang dipakai di dengkul, dipakai di ketiak, emang itu boleh? Kayak gitu tergantung kulitnya juga sih, balik ke kulitnya lagi. Kalau memang kulitnya aman-aman aja, istilahnya badak ya, kulit badak, bandel, itu oke-oke aja sih, nggak masalah. Tapi kalau kulitnya sensitif, aduh jangankan pakai retinol, pakai krim AHA aja dia ngelupas banyak. AHA tuh juga salah satu untuk pengelupasan juga gitu. Apalagi ya kira-kira, mungkin Alutfi ada yang punya pengalaman apa? Ini berarti ini ya, apa? Ini kan nggak nyambung dari itu, berarti mic-nya nggak masuk di handphoneku dong? Iya, di konekin aja kok ya, biar nanti dicoba dulu aja, di post dua-duanya dulu, nanti dilihat. Enggak, ini kan berarti kan orang tanya di Instagram, orang nggak dengar suaraku dong? Dengar kok, tetap dengar. Cuma kalau untuk di save-nya kayak agak gema gitu aja. Tetap dengar kok. Apalagi ya? Kalau mau dipakein itu lagi tuh ya biar. Boleh, nggak apa-apa. Di yang di pos berarti punya dokter aja yang boleh sembarang. Nggak apa-apa. Minta ya kak. Itu Bimar minta tolong. Microphone. Mungkin sambil ada yang mau nanya lagi. Ya, ini udah. Aku bacain aja. Ya ampun, ngerepotin dong dok. Ini ada pertanyaan dari Kak Pita Pitol 2104. Cara biar muka nggak jerawatan Kak Al. Gimana? Oke. Ini harusnya tanyanya bukan Kak Al ya, Kak Pitol ya. Ini tanya langsung ke dokter aja. Aku juga jerawatan kadang soalnya. Ya, ini cerita sedikit dulu ya. Kalau mungkin untuk kasus jerawat yang nggak terlalu parah, bisa dengan pemakaian produk-produk anti jerawat. Terus bisa dipilih-pilih nih, mulai dari facial wash-nya, face toner, terus mungkin krim-krim, dipilih yang anti akne, yang mengandung salisil, niacinamide, atau mengandung sulfur, itu bisa. Opsi lain lagi, kalau memang jerawatnya masih bener-bener banyak, walaupun nggak udah pakai ini itu, bisa dibantu tindakan laser aja. Laser fraksional itu lebih bagus sih gitu. Laser fraksional itu nanti bisa bisa dikerjakan di klinik terdekat, itu bisa. Mau kerjain di lavender sini boleh gitu. Apa lagi? Ini dipegang. Apa di ini? Mau di kebanyakan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, ada 2. Terus apa lagi ya? Mau dibacain? Boleh. Masa dokter yang baca? Dok, ya, aku mandiri, aku nanya, ditanya dan menjawab. Ini ada Kak Atri ya? Ini yang gimana? Atri? Iya. Ini mas nih. Kalau masalah wajah alergi kayak bisul gitu di wajah, di belakang kepala juga kayak bisul. Oh, oke.
Kalau Aku nggak aku bisa bayangin itu apa ya. mungkin bisa jerawat bisa sih. Tapi kayak timbul. Aku pernah sih di sini biasanya di sini dong. Di sini. Oke. Itu kayak keras banget terus Iya, gede. itu biasanya namanya acne conglobata. Itu biasanya jerawatnya yang gede-gede memang. Solusinya kalau seperti tadi paling cepat memang injeksi atau suntik jerawat tuh paling cepat. Karena kalau ditunggu pakai krim, ditotol-totol tuh kayaknya lama. Soalnya biasanya dia akarnya dalam. Jadi nggak cuma menonjol keluar, tapi juga dia menonjol ke arah dalam juga. Jadi kayak ada kapsul jerawatnya yang lumayan besar. Dan kenapa kok jerawat kadang timbul di rambut atau di belakang rambut? Mungkin samponya coba ganti ya. Karena pengaruh sampo juga ngaruh. Sampo juga pengaruh, Dok. Iya. Aku loh, Dok, dari dulu tuh sampo tuh nggak pernah tak perhatikan. Jadi Oh kayak gitu ya. Jadi asal-asalan aja, asal aku beli aja misalnya. Oh, ini wangi. Ini wangi. Aku pakai gitu. Sampai orang tuh kadang, loh Mas, kamu tuh pakai sampo apa? Tuh kan rambutnya bagus. Dari lahir, dari lahir aku nggak pernah ngerawat rambut kayak ribet-ribet dan segala macam. Nggak pernah. Kayak gitu. Mungkin kayak ya kebetulan mungkin tipe kulitmu kan ini ya, tipe kulit rambutnya juga aman-aman aja. Soalnya ada beberapa juga yang memang kulit rambutnya sensitif nih, kayak tadi tuh mungkin ada keluhan kayak tiba-tiba ada kayak bisul di rambut atau di belakang kepala gitu. Itu pengaruhnya juga ini juga sih, mungkin dari shampoo juga bisa gitu. Mungkin kurang bersih juga kan. Iya mungkin ya. Mungkin keramasnya juga kurang sering gitu, mungkin nggak ya? Kalau aku kan setiap mandi harus keramas. Oh iya, oke. Mungkin beda sama kayak perempuan ya. Kalau Iya. perempuan biasanya 2 hari sekali. Iya, kalau perempuan biasanya 2-3 hari sekali, karena apalagi rambutnya panjang mungkin. Kalau rambutnya pendek-pendek mungkin ya tiap hari masih oke lah ya. Mungkin yang ada dari sini ada yang tanya? Oke. Produk perawatan kulit apa yang aman digunakan untuk remaja? Oke, sebenarnya semua produk perawatan baik yang dibeli di skincare, klinik atau mungkin skincare yang dari luar itu sebenarnya aman aja, dan yang pasti kalau memang tidak ada keluhan yang berarti nggak usah ditambah-tambahin yang aneh-aneh gitu. Jadi sebisa mungkin kalau untuk remaja minimalis aja lah gitu. Kayak mungkin untuk pemakaian BB cream, CC cream, kalau untuk tidak untuk acara kayak mungkin cuma ke sekolah gitu nggak usah deh pakai itu, pakai yang ringan-ringan aja, meminimalisir kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi gitu. ini emang agak sulit ya. Oh iya, Aku tuh sering banget lihat kayak orang-orang kayak misalnya aku lagi ke mall ya. Oh iya, oke. Banyak banget anak muda kayak yang make up-nya bener-bener berlebihan itu Iya. kayak menurut aku kayak ya ampun sayang banget mukanya. Iya. Sayang banget mukanya ya kayak gitu. Kadang kayak gitu loh, Dok. Iya sih. Ya, tapi kita nggak mungkiri juga sih, karena kan sekarang memang tren make up itu kan udah bener-bener ini banget ya. Jadi mereka mungkin pengen good look juga, atau ada mungkin menutupi kekurangan di wajahnya, mungkin punya bekas jerawat sama dia kan, karena aku mau jalan-jalan nih, atau nggak mau janjian sama teman, mau janjian sama pacar, masa nggak make upan sih mas gitu kan. Tapi tetap ada ya, Dok, produk buat kayak anak yang umuran segitu tuh. Tapi kalau untuk kayak BB cream, CC creamnya memang nggak terlalu disarankan sih, Nah, itu gitu. buat dewasa Minimalis kan, lah, mungkin kayak bedak tabur atau nggak bedak padat pun. Dokter nggak, kalau mungkin nggak ada keluhan nggak apa-apa ya dicampur. Kan seringnya gini, udah pakai foundation, bedak tabur, bedak padat, atau nggak ditambahin cushion lagi terakhir. Jadi tumpuk semua jadi satu. Jadi pengantin ya? Iya. Kayak mode-mode pengantin kayak gitu. Iya, kalau emang tipe kulitnya nggak ada masalah sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau kulitnya sensitif, apalagi dalam kondisi lagi jerawat, mereka pengen pakai itu untuk nutupin bekas jerawatnya. Pakailah salah satu lah, mungkin bedak tabur aja, padat aja, cushion aja. Jadi nggak terlalu berat. Kalau udah berat nanti jerawatnya jadi timbul lagi, jadi kayak percuma gitu. Mau ngobatin ditutup lagi pori-porinya pakai make up gitu. Apalagi mungkin ya ada juga ya orang yang pemalas gitu, Dok. Jadi Oh, kayak dia iya. habis make up, malas kan bersihin, Iya, tidur. Kayak gitu kan sampai juga bahaya pagi. nggak sih? Atau mungkin sayang make upnya, kan mahal ya mungkin. Mahal ya. Jadi besok masih on lagi, bangun tidur on. Gitu ya, hati-hati sih, apalagi kalau untuk remaja, anak SMP, SMA, yang mama-mama atau papa-papa yang mungkin punya anak yang lagi remaja juga mulai harus memperhatikan sih gitu. Karena nggak mungkiri kita harus update juga ya dengan make up atau enggak dengan kondisi kulit anaknya masing-masing atau kulit kalian sendiri, itu harus tahu juga gitu. Pokoknya ya sebenarnya tampil perfect itu memang harus ya. Iya sih gitu, tetap semua
semua pengen kelihatan oke pada waktunya, Bener banget. pada masanya. Apalagi mungkin Lutfi ada Dari pertanyaan kakak ini? atau dari sini? Boleh ini. Dokter, apakah stres dapat menyebabkan masalah kulit? Umur berapa nih yang nanya ya? Aku bingung. Jelasin aja dok, kalau Oke. misalnya dari umur segini itu gimana? Oke. Kalau umur yang segini gimana? Oke, kalau semua stres sebenarnya bisa bikin kulit lebih kusam dan bisa tuh tentunya bisa timbul jerawat. Baik stres itu nggak cuma pikiran ya, mungkin stres pekerjaan, capek badan itu juga bisa. Jadi jangan dipikir stres itu karena ada pikiran karena putus cinta jadi baru timbul jerawat, nggak gitu sih. Jadi bisa juga karena ada tugas nih, mungkin tugas sekolah yang Deadline banyak, gitu ya, deadline kayaknya harus aku kumpulin kumpulin besok gitu. Harus Akhirnya bisa selesai. jadinya wah harus dikerjain cepet-cepet, akhirnya harus stres, malah besoknya pagi timbul jerawat. Ada yang kayak gitu. Tapi ya bisa banget. Terus kalau untuk stres bisa bikin kulit kusam, bisa sih, karena kan itu hormon adrenalinnya nggak bekerja ya, hormon yang bikin wajah jadi ceria. Jadinya karena wajah jadi wajahnya nggak seneng. Mukanya tuh kayak Iya, kurang senyum, jadi kurang malah berekspresi gitu loh, Dok. jadinya malah kusam semua. Pantes Itu juga aku kayak bisa. gitu juga dok, soalnya aku sering berjalan kan dok. Mungkin bikin konten ya. Wah, jadi kayak bikin konten yang besok harus diupload, harus sudah selesai nih kayak gitu dok. Untung efeknya nggak jerawat ya. Iya, makanya sih. Cuma ya kadang di bagian sini kayak Kantong agak mata. tembem. Iya, benar. Oke. Oh, ini ada beberapa pertanyaan tentang kantong mata sih. Oke, boleh. Please tanyain please and trick buat yang punya kantong mata tapi bukan mata panda dok. Dari Mbak Filzan 13. Bisa. Kantong mata tapi bukan mata panda. Berarti mungkin ya karena ini mungkin ya dikurangin ya. Oh, HP. handphone. Ya, aku gimana dok? Radiasi kalau gitu? soalnya. Masa iya aku mau ngeditnya gimana? Soalnya radiasi handphone atau laptop, komputer itu mempengaruhi kulit juga, jadi lebih gampang kusam, jadi banyak keluhan, kantong mata lebih gampang timbul. Mulai dikurangin aja. Mungkin ada yang, tapi yang susah mungkin kalau yang sleep call gitu ya, gimana ya? Aduh, ya Harus itu sih, ngeliatin Dok. terus sepanjang Sebenarnya kayak malam. dipikir-pikir sleep call yang diobrolin apa ya dok? Ya nggak sih kak? Yang diobrolin apa sih? Padahal kakaknya iya loh. Iya, Ayo memang. ngaku ya siapa yang sering sleep call sampai pagi ya lah ya. Iya, itu padahal handphonenya kan nyala terus. Terus mungkin sesekali bangun harus ngeliat nih, gitu. Masih ada nggak itu penampakannya di situ? Kadang kasihan sama Ayang handphonenya sih, Dok, bebeknya. aku Oh harus iya. sering-sering dicek di dokter sih dok. Mungkin sambil dicolok juga kali ya, itu sambil Coba dicolok dicas. sih dok. Takut aku. Sambil dicolok cas maksudnya. Oh, iya. Kan biar malam-malam nggak tiba-tiba mati. Ya itu mulai dikurangin sih, maksudnya sering handphonean atau mungkin laptopan. Dan kalau memang sudah terlanjur ada, itu bisa mengambil perawatan, bisa nggak pakai serum mata, atau mungkin kalau mau agak lebih ekstrim bisa pakai suntik botok atau pakai setrika wajah, setrika mata, hifu mata, itu juga bisa. Kalau botox itu aku dengar-dengar kalau misalnya umurnya masih muda katanya nanti kalau misalnya udah berumur glamder. Emang benar Enggak gitu juga sih. glamder ya? Ya Allah. Enggak sih, karena kan botok itu pun ketahanannya sebentar, paling sekitar 3 bulan, 6 bulan, ya 6 bulan lah maksimal, 3-6 bulan gitu. Jadi kalau udah itu ya balik ke semula lagi sih, memang jadinya ketergantungan. Tapi kalau dirasa itu udah mengganggu banget ya mending dikerjain aja gitu. Lanjut pertanyaan Iya. Dok, ini dari Mas Iqbal. Ya, nitip tanya Al, kan Ya. sekarang marah iklan krim penghilang bopeng. Apa Oke. benar bopeng bisa hilang dengan krim, Dok? Aduh, ini Aduh, nanti ya menyalahi aturan ya kalau ini. Jadi beberapa, kalau yang dokter tahu, beberapa serum atau krim yang untuk bopeng itu biasanya mengandung centella asiatica. Itu klaimnya begitu. Klaim dari mereka bisa untuk bopeng. Mungkin bisa, tapi tidak jangka waktu cepat. Nggak mungkin seminggu, 2 minggu, mungkin tahunan kamu pakai, dia baru bisa untuk memudarkan bopeng. Tapi mungkin Tapi bopeng bisa, yang Dok. kecil ya. Oh, bisa, Bukan Dok. kalau udah terlanjur lebar dalam gitu, di roller aja, laser aja juga nggak sekali Aku gitu pernah roller di kan. sini dulu, Dok. Di roller di laser aja nggak bisa sekali gitu. Jadi kan mungkin kalau dirutinin tahunan mungkin bisa berefek juga gitu, karena kan persenan centellanya juga kan macam-macam.
Itu ya Mas Iqbal udah dijawab sama Iya. dokternya, semoga bermanfaat. Iya. Lanjut dari pertanyaan Oke. ya Mbak Ratmi Fidianti, Kak, kalau wajahku muncul banyak milea tuh gara-gara apa padahal udah di laser tapi tumbuh lagi? Milia tuh macam-macam, bisa karena faktor dari luar, kotoran debu yang mungkin jarang cuci muka, atau mungkin produk yang dipakai nggak cocok, atau yang ketiga makanan, balik lagi makanan yang berlemak berminyak itu juga gitu. Atau mungkin kalau udah di laser tapi muncul lagi di tempat yang sama berarti masih ada akarnya mungkin. Bisa juga. Berarti harus di laser lagi selesai sampai hilang, dibolak balik lagi laser lagi, muncul laser lagi gitu. Iya, iya. Harus rajin facial juga ngaruh sih. Jadi kan kalau milia itu kan udah cenderung udah terlanjur keras ya. Karena kayak komedo atau mungkin komedo, bisa dari komedo. Bisa dari komedo atau kotoran di wajah, yaitu karena dari outdoor yang nggak dibersihin bersih banget, akhirnya dia jadi timbul beruntus, dan beruntusnya ini didiemin aja. Jadi kayak tetap ditumpuk pakai make up gitu. Itu kalau nggak segera dibersihin jadi timbul lagi. Mungkin di tempat lain bisa. Rajin rutinin facial juga ngaruh sih untuk mengurangi ya, bukan menghilangkan sama sekali nggak akan milia timbul, cuma mengurangi timbulnya milia yang keras-keras tadi yang sampai harus di laser. Ini Gitu. buat teman-teman yang nggak pernah facial nih sampai komedonya bener-bener Numpuk. mengendap di situ sampai numpuk. Heeh. Di sini katanya murah, Dok. Iya bisa. Sambil Kan agak sudah promosi sudah sih, Dok. sudah pernah kan Ya, ya, ini kan udah sebelum sering promosi ya. kan mereka belum tahu, Dok. Kalau Vendor itu mulai Start facialnya harganya, tuh start oke. harganya berapa? Start harganya kalau facial yang ini ya, yang pencet komedonya tidak manual, jadi pakai alat itu start 40.000. 40.000. Murah banget. Kalau 40.000 udah kalau bisa ngambilin komedo. facial, iya. Kalau mau yang pakai manual start mulai 50.000. Itu yang standar banget. Kecuali nanti aku kayaknya nggak mau deh Dok, itu terlalu murah gitu. Maunya pakai yang mahal. Boleh. Nanti kita bisa sampai harga 400.000. Yang di sini tuh ternyata nggak cuma yang murah aja ya, guys. Iya. Jadi ada juga yang sampai 400 Iya, ribuan. pengen- Bahkan ada yang treatmentnya berjuta-juta juga Iya, ada ya di sini. tinggal pilih aja mau Sebenarnya, jadi tuh on budget aja lah ya. nyesuaiin budget guys. Jadi kalau misalnya pengen facial itu bisa nyesuaiin budget kalian. Iya. Kalian pengen yang murah apa yang mahal? Iya, kayak atau gitu. aku pengen nih Dok, kayaknya pengen nggak cuma facial nih, mungkin tambah peeling, tambah laser bisa. bisa. Tuh, jadi bisa all in guys. Jadi Iya. bisa semuanya dikerjain di sini. Bisa. Dan Mau suntik putih bisa. nih yang biasanya kan itu Dok, kayak banyak banget kan orang berambisius untuk putih, Dok. Oke, terus. Terus ya tadi kan berarti selain dari suntik pakai apa, Dok? Kan kadang kan orang takut jarum, Dok. Iya, oke. Pasti kan ada tuh orang yang fobia jarum mungkin ya. Pakai kapsul bisa. Kalau di sini ada juga kapsul whitening. Bisa juga dibantu pakai hand body. Tapi memang harus rutin ya kalau pakai hand body. Jangan berharap sebotol kok belum ada perubahan. Ya kadang ada yang kulitnya sebotol, nggak nyampe sebotol, seminggu pakai udah putih juga ada. Ada juga yang pakai harus 2 bulan pakai dia baru ngelupas gitu juga ada. Tergantung kulitnya. Ini kalau ini kan baru teorinya. Ini aku mau ngeliatin kulit aku, guys. Jadi Oke. kalau menurut dokter kulit aku gimana, Dok? Kalau ini kan kulitnya sebenarnya nggak ada masalah ya, maksudnya Nggak oke-oke ada. aja sih ya gitu. Tinggal cuma aku lihat agak kering ya. Berarti emang Mungkin konsumen tadi kurang minum sih. iya, mungkin juga kamu harus tambah hand body atau sunscreen untuk badan supaya dia agak moist, atau serum-serum badan kan banyak sekarang. Gitu. Supaya dia lebih bernutrisi Oke, kulitnya. Kalau nggak bisa nutrisi dari dalam, dari luar kita tempel. Jadi buat kalian yang takut suntik ya, Ya. takut infus, kalian bisa pakai kapsul tadi ya, Dok ya. Ya. Atau mungkin kalian bisa pakai lotion ya. Boleh pakai Lotion yang lotion. khusus untuk whitening. Iya, lotion whitening ada, lotion yang untuk moisturizer atau pelembab aja ada. Gitu. Mungkin dari sini ada pertanyaan. Ini ada yang bertanya, Dok, dari Kak Siti Azara. Dok, mau tanya kalau bintik flek hitam perawatannya apa aja yang cocok ya biar segera himpas? Oke, bintik flek hitam. Usianya berapa ya kakak? Jadi semuanya tergantung usia. Iya, ya. karena kan takutnya nanti ini kan temanya lagi remaja nih, nanti jangan-jangan ini yang di bawah umur gitu kan. Soalnya sekarang banyak juga
kasus flek hitam terjadi pada remaja. Mungkin kayak kamu nih dulu dengan basic sering paski atau sering outdoor aktivitas outdoor, volley atau olahraga bola, itu juga ada beberapa yang udah mulai timbul flek hitam. Ada juga beberapa kasus yang punya keturunan flek hitam, terus panasan dikit jadi gampang timbul. Itu banyak juga. Umur 16, 17 timbul flek hitam tuh ada. Kalau misalnya masih di bawah umur, mungkin disarankan pakai krim dulu ya, krim-krim yang untuk flek dulu. Tapi mungkin dibantu facial flek bisa. Tapi kalau udah yang usia lanjut, nanti ada juga suntik yang khusus flek atau dibantu laser flek gitu. Ini buat teman-teman yang pengen komen, sekalian umurnya ya guys. Jadi Boleh. dokter biar gak bingung. Boleh Ini kalau mau perlu, saya Alutfi Iya, umur saya sekian, umur sekian ya, gitu. Saya mau konsul. Kok kayak Mama Dede ini ya jadinya. Ada lagi mungkin Alutfi, atau kamu mungkin mau tanya atau punya pengalaman apa mungkin? aku gimana? Aku nggak tahu ya. Aku tuh udah gonta-ganti sunscreen dong. Oke. Tapi setiap pakai sunscreen tuh bener-bener kayak muka aku tuh malah jadi oily, tau gak sih? Yang iya. bener-bener berminyak tapi parah. Menurut Oke, aku oke. sampai yang diginiin tuh, minyaknya bener-bener kayak yang bisa buat goreng tahu. Ya kayak gitu tergantung ini ya, tergantung jenis sunscreennya memang. Apalagi kalau mungkin tipe kulitnya dasarnya sebenarnya kan kalau Alutfi nggak terlalu berminyak, tipe kulitnya normal tapi cenderung berminyak. Jadi ada kalanya berminyak, ada kalanya kok malah kering banget gitu. Jadi serba salah nih mau pakai kulit yang mau pakai sunscreen yang seperti apa. Dokter pernah kasih spill juga di yang podcast sebelumnya. Kalau itu untuk mengatasinya bisa. Jadi kalau misalnya Alutfi udah pakai sabun muka yang untuk kulit kan kayak kulit normal nih, berarti kamu ngambil sabun muka bisa yang kulit normal, bisa ngambil kulit yang berminyak juga, berarti kan efeknya di wajah lebih kering kan. Nah kalau udah efek lebih kering mungkin sunscreennya ambilnya yang untuk kulit berminyak, jadi bisa double, jadi bisa nggak terlalu kering juga. Tapi kalau kayak Alutfi, aku udah pakai ini berminyak banget, pilih juga. Soalnya aku udah coba yang untuk kulit berminyak, itu udah aku pakai itu, tapi sama aja. Masih berminyak. Nah itu dicek juga SPF-nya. Kalau SPF terlalu tinggi, mungkin maksudnya orang-orang kadang aku pengen yang SPF-nya tinggi langsung dong, yang 50 atau 100. Makin tinggi SPF-nya, biasanya lebih cenderung berminyak. Jadi mungkin pakai SPF rendah aja, tapi memang kekurangannya harus sering retouch. Nah itu dok, aku tuh paling males kalau retouch. Soalnya tuh gini, ketika aku udah pakai, terus kan itu kulit berminyak, masa mau tak retouch lagi kan jadi kayak gimana gitu gak sih? Kayak gak nyaman gak sih dok? Apa harus cuci muka lagi? Iya, memang harus gitu, harus cuci muka lagi. Oh cuci muka lagi baru di retouch? Bukan ditempel lagi? Bukan, nanti aku salah. Kamu kan pakai ini dari rumah, terus mungkin entah motoran, entah mobilan kan outdoor, karena kan debu kotor, kan. kan gitu, jadi kayak males buat nge-retouch, masanya tak tempelin lagi kan kotor. Iya, memang Terus harus bawa, harus rajin lah ya. Ya ampun dok. Kita aja yang kadang abis ini terus wudu gitu mau terus asar wudu lagi gitu kayak kadang masih zuhur pakai asar pakai, memang harus. Lihat teman-teman tuh kayak ribet banget ya. Ya demi ya itu fungsinya, makanya sesuai judulnya ya, investasi kulit dari remaja. Jadi memang nggak boleh males gitu, harus bener-bener rajin banget peralatan supaya nantinya. Sekarang juga dokter mau cerita kemarin, jadi ada beberapa usia, ini yang berdasarkan pasien dokter ya, jadi usia umur 20-an itu sekarang udah banyak timbul kerutan. Jadi harus macam-macam, bisa mungkin faktor ya tadi ya, mungkin dari usia umur pas belasannya itu tidak dirawat, bisa, atau juga kebiasaan yang jelek nih, begadang, handphonean terus, itu juga pengaruh ke keriput. Itu deh. Gimana nih? Tersindir ya? Tersindir aku deh. Soalnya udah banyak kasus gitu, dan case yang sekarang pun umur 20-an udah banyak yang suntik botok gitu. Karena udah ngerasa kerutannya udah banyak. Karena mungkin pola hidup sekarang tuh mungkin kayak tidurnya begadang, mungkin nonton Korea, nonton drakor, atau mungkin ya tadi sleep call sama pacarnya sampai pagi gitu kan, akhirnya jadi kulitnya jadi beda nih gitu. Jadi udah nggak, yang harusnya kulit remaja masih oke, ini malah harus jadi kurang. Kalau misalnya kulit zaman sekarang itu sebenarnya masih kayak masih virgin, bagus banget. Kayak misalnya sebenarnya aku nyesel ya pakai produk-produk kayak gitu. Kenapa nggak
Aku anteng dulu aja tuh gitu ya. anteng aja, terus sebenarnya kayaknya nggak apa-apa deh. Iya. Kenapa harus coba ini, coba itu, jadi kayak gitu. Tapi ya nggak mungkiri juga sih ya, karena kan mungkin kalau Alutfi kan dari awal memang tadinya nggak ada keluhan, terus gara-gara pakai produk jadi ada keluhan malah. Tapi ada juga yang dia udah terlanjur ada keluhan nih, jadi mau nggak mau dia harus pakai produk gitu. Jadi kayak tadi juga ada yang aku udah pakai produk ini itu kok jerawatnya nggak kering gitu kan, ada yang kayak gitu. Ya karena memang udah dari awal mungkin dia udah lanjur sebelum pakai krim-krim pun udah ada jerawatnya. Paling sering kan memang pas puber itu kan kondisi kulit yang berjerawat gitu. Apalagi nih mungkin ada pertanyaan di kakak. apa? Oke, itu dia bertanya Kak dari Kak Azada. Perawatan kulit apa aja yang aman digunakan umur mulai dari 16 tahun sampai 17 tahun? Oke, ini udah dokter bahas juga di konten video ya kayaknya kemarin. Jadi kalau untuk anak-anak umur 16 sampai 17 atau under 20 ya, kalau memang tidak ada keluhan, cukup pakai basic skincare. Jadi seperti sabun muka dan sunscreen, itu dulu aja, dua itu dulu kalau tidak ada keluhan. Tapi kalau ada keluhan seperti mungkin kulitnya kering, bisa tambah moisturizer. Kulitnya jerawat, tambah obat anti jerawat, bisa obat total atau krim jerawat. Kalau kulitnya kayak tadi mungkin udah ada flek-flek hitam, kita pakai tambahan krim whitening. Tapi tentunya yang aman, yang memang masih dosisnya rendah. Jadi nggak bisa langsung pakai nih mungkin krim-krim yang ya kayak Alutfi bilang yang krim merkuri biar cepet putih gitu kan. Janganlah ya, takutnya nanti malah iya pas pakai putih lah ya, emang putih ya waktu pakai ya. Bersih, kayak, apalagi dulu muka aku tuh masih kayak belum ada kayak bukan atau apa ya, dipakai itu ya jadi kayak glowing bersih. Glowing banget. Nah, rusak tuh karena berarti langsung jadi cewek-cewek banyak lah ya, pada berdatangan lah ya. Pacarnya banyak ya, tapi dampaknya kan kita nggak tahu gitu. Mungkin ya untungnya Alutfi sudah kembali ke jalan yang lurus. Kalian jangan sampai salah. Ini pengalaman benar-benar pengalaman menurut aku ya. Pengalaman pribadi buruk ya. Sih. Jangan ditiru ya. Tahu kalau krim merkuri dari mana? Apa pasti pakai kan, putih banget gitu atau gimana? Itu kayak kelihatan nggak sih dok? Itu aku dulu. Teksturnya? Aku boleh nyebutin? Enggak boleh mereknya, nggak boleh. Nggak boleh kan? Nggak boleh. Nah, itu, mungkin kamu pas pakai teksturnya atau apanya gitu? Teksturnya, baunya, terus lengket. Iya. Tapi kan di Allshop kan dia tulisannya kayak ada sertifikat ini. Iya. Ternyata aku sertifikat halal mungkin ya. Dan aku lihat di kayak sering lihat kayak di sosmed kayak gitu kan muncul kan kalau krim ini gitu kayak ternyata gini. Oke. Ini spill sedikit ya, tahu itu krimnya merkuri atau enggak. Kalian bisa cek dulu, pertama lihat dari labelnya dulu. Labelnya ini ada ininya enggak, ada BPOM-nya enggak, gitu yang pertama. Terus kalau ingredient dia nggak mungkin tulis merkuri kan. Terus itu nggak ada tulisannya sama sekali. Nggak tulisan. Kosongan. Kosongan. Ya pagi siang. Pagi sabun, malam udah ya pagi malam sama sabun sama gitu. face toner gitu. Iya, yang pertama bisa lihat itu, terus lihat dari setelah lihat luarnya kita bisa lihat dalamnya nih, dalamnya dipegang, teksturnya biasanya lengket banget kalau krim merkuri. Saking lengketnya itu kalau diolesin di tangan aja deh ya, nggak usah di muka, di tangan dia ada yang berbusa, tapi ada juga yang kalau disiram air masih tetap lengket gitu. Terus warnanya biasanya ada yang sampai kuning mengkilat atau malah kayak mutiara putih mengkilat, bening. Iya, bener ya. Jadi saking ya kan merkuri itu kan logam berat ya, logam berat mungkin jadi efeknya kalau ditaruh di adukan krim dia tetap aja ada efek logamnya. Terus baunya biasanya antara menyengat banget atau malah wangi banget. Wangi sih. Antara menyengat banget atau wangi banget. Karena dia buat nutupin si merkurinya itu dia wanginya banget. Jadi kayak semerbak banget gitu, entah wangi bunga, wangi buah itu bisa gitu. Ya mulai ini ya selektif sekarang kalau milih-milih produk. Aku juga sekarang nggak berani kayak pakai coba-coba gitu, nggak berani sih dok. Paling ya itu udah dari dokter udah gitu doang. Iya, kalau mungkin nggak ada masalah pun ya pakai produk-produk yang dari swalayan gitu malah lebih aman sih. Aku pakai swalayan juga ada. Jadi sunscreen aku malah dari swalayan, moisturizer aku dari swalayan. Iya. Ya selama nggak ada keluhan yang berarti maksudnya nggak konsultasi dokter nggak apa-apa. Tapi kalau kalian bingung konsultasi dokter aja. Jadi lebih baiknya konsultasi. Jadi jangan asal coba. Jadi misal nggak tahu ya kalian
tinggal konsultasi gratis kok Miss. Iya. Iya nggak sih dok? Iya. Tuh. Alutfi kan Sini pengalaman gratis. pasien di sini, jadi udah tahu. Aku udah dulu tuh di sini juga perawatan sini ya setahun lebih kan dok? Iya, lumayan lama. Setahun lebih loh Setahunan. itu loh. Termasuk udah lama banget loh di sini sampai aku dapat souvenir berapa aja tuh. Souvenir dari dokter lah aku udah dapat. Iya, kalau banyak. perawatan di sini nanti bisa dapat souvenir. Makanya perawatan di sini aja. Jadi buat teman-teman semua yang pengen perawatan, pengen yang murah, mahal Iya. tapi nggak murahan ya. Iya, Lavender bisa di sih. sini lavender. Soalnya dulu bener-bener kayak mukaku yang breakout tuh sembuhnya di sini. Jujur ini nggak kibul ya. Ini karena aku udah kesini. Memang Jadi karena bener-bener iya waktu heal. itu lumayan sampai bener-bener bersih ya waktu itu ya. Sampai bener-bener nggak ada jerawatnya, bersih. Malah aku putihan loh dulu di sini. Iya. Di sini bisa putih loh. Sekarang ya. Tapi putihnya di sini bukan karena merkuri lah ya. Iya. Jadi Butuh proses lah, butuh Alfi sampai proses. setahunan. Setahunan lebih. Tapi bener-bener bisa sembuh gitu. Kalian nggak usah takut. Duh jerawatan nggak bisa sembuh, bisa. Itu asal ada keinginan. Gitu, keinginan mau sembuh, terus keinginan juga mau menjaga kebersihan wajah gitu. Mungkin ada lagi? Ada nih dok dari Kak Cahya. Oke. Tips and trick buat ngilangin chicken skin and bekas luka dok. Oke. Chicken skin bekas luka, pertama pakai hand body yang tentunya ada produk AHA-nya, itu bisa. Terus kalau mau untuk lebih cepat perawatan, di peeling atau pakai laser fraksional. Kalau peeling nanti kita harapkan ada pengelupasan sehingga nanti ada kulit baru. Kalau laser fraksional hampir sama, cuma memang kalau peeling dia lebih pengelupasannya lebih soft, kalau laser fraksional nanti pengelupasannya agak lebih ekstrem gitu. Tinggal mau pilih yang mana aja, atau mau tanya-tanya dulu nanti kesini bisa gitu. Kak ada pertanyaan dari Kak? Ini terakhir ada yang bertanya kak, apakah paparan sinar matahari itu dapat rusak kulit buat para remaja? Iya banget Jelas lah ya. Panasnya. Panasnya rak karuan ngono ya dok ya. Mungkin kalau Jawa mau aku metu. Aku ya heran kalau ditanya dok. ya kan dia nggak tahu, mending kita infoin, kita kasih tahu. Kalau untuk paparan sinar matahari mau usia berapapun tetap berbahaya ya. Bahkan kalau paparan terus-terusan tanpa penggunaan sunscreen malah bisa sampai kanker kulit. Jadi harus bahaya. Kalau kulitnya sensitif banget bisa sampai kayak gitu. Jadi memang penggunaan sunscreen tuh penting banget. Mungkin yang sering aktivitas outdoor atau yang jarang aktivitas outdoor pun tetap kalau mau keluar tetap disarankan pakai sunscreen untuk kulit badan, kulit wajah jadi pakein gitu. Apalagi yang sering olahraga itu penting banget gitu. Jangan, apalagi sekarang di zaman ini ya. Fun run. Oh iya, fun run lari gitu, panas-panasan. atau aku juga sering lihat nih kayaknya siang atau pagi-pagi banyak sih anak-anak muda kayaknya sekarang banyak yang sering jogging kalau pagi gitu. Ya sehat sih dok sebenarnya. Iya Cuma benar-benar. ya, emang harus. Ya harus dijaga juga kulitnya, badannya dijaga, kulitnya juga tetap dijaga. Jadi harus balance guys. Iya harus balance semua. Makanan juga harus dijaga. Ya, semua. makanan yang utama sih. Jangan Minum air salah-salah. putih, sayur, buah tiap hari Kan wajib. narastik lagi kan. Ini sambil nasihat loh. Nasihatnya kan Nasihat ke penting semua, ya, ke iya, semua, ya. ke semua. Mungkin ada lagi Alutfi sebelum kita tutup nih. Ini area tadi udah dibahas belum ya? Belum. Area T-zone Oke. merah itu kenapa? T-zone itu mana? T-zone sini, daerah T. Sini sampai sini. Ini ada pertanyaan Kak Angga. Oke. Area T-zone merah kakak pakai krim produk skincare atau enggak? Kalau memang pakai, coba mungkin area untuk krim malam hindari area lipatan-lipatan, terus kelopak mata sini sama lipat-lipat hidung sini itu sensitif banget, tipis memang. Karena jadi makanya untuk krim malam atau krim whitening sebaiknya nggak dipakai di area situ. Pernah sih juga sih. Dok. Pernah Ada ya. duluan Terus dulu. kalau misalnya nggak pakai krim terus tiba-tiba begitu, itu harus diperhatikan juga nih. Mungkin habis kena terpapar matahari yang lama atau enggak. Terus kalau memang tiba-tiba aja dok, mungkin ada alergi juga kali ya, faktor alergen dari dalam. Kayak mungkin debu atau mungkin makanan ada yang nggak cocok, akhirnya timbul dermatitis atau alergi yang akhirnya merah-merah di area itu. Kalau memang tidak posisi pakai krim pemutih atau pakai krim wajah gitu. Mungkin tadi apa Alutfi? Ini sih dok aku tuh kalau aku sering kalau misalnya aku nggak pakai di bagian sini beruntus. Oh, Emang bisa nggak beruntus kalau di nggak sini? pakai atau pakai? Kalau nggak pakai. Kalau nggak pakai, gini. Itu termasuk kayak Apa tuh? kalau pakai aman, tapi kalau nggak pakai nggak Oh aman. ya oke. Jadi kalau tidak semua krim nggak boleh di area mata.
Kalau di sini sunscreen itu dokter boleh area mata. Tapi kalau misalnya krim whitening, krim jerawat itu memang sebaiknya dilewat area situ sih. Karena kan takutnya justru malah jadi jerawatan atau malah lecet. Beberapa pasien sini ada yang karena mungkin kekurang informasian ya. Jadi mereka pakai krim malam di area kelopak mata. Akhirnya pas kok setiap buka mata tuh pedes ya dok, sama kok malah jadi nggak bisa buka mata deh kayak gitu. Bangun tidur kok nggak bisa buka mata dok gitu. Karena malamnya dia pakai itu krim malam di situ gitu. Ya mungkin karena kurang tahu ya guys ya, nggak apa-apa sih gitu. Ya kalau Lutfi mungkin krim, kalau selama krimnya itu yang dipakai dia bukan krim pengelupasan, nggak masalah sih pakai di lingkar mata gitu. Tapi kalau ada pengelupasan jangan ya. Apalagi retinol, aduh retinoin jangan ya. Itu ada lagi mungkin kakak udah mungkin Kayaknya pertanyaannya udah hampir sama sih. semua ya. Oke, mungkin kakak-kakak nanti kalau ada yang mau tanya-tanya, ini nggak kerasa sudah 1 jam berlalu. Kayak nggak kerasa nggak sih? Nggak Dok? kerasa. Kayak dari tadi ngobrolnya seru Iya, banget ya. ngobrol terus gitu sampai yang tanya-tanya juga lumayan banyak. Jadi nanti kan kalau masih ada yang mau ditanyakan bisa japri langsung nomor Lavender, atau kalau misalnya mau datang ke sini langsung juga boleh. Atau mau nunggu podcast 2 minggu lagi mau tanya live langsung boleh juga. Jadi bisa konsultasi online ya dok? Iya, Di sini ternyata. bisa. Kirain harus ke sini dok. Bisa sih nanya-nanya dulu nggak apa-apa. Terus kalau mungkin ada yang mau apa namanya mungkin dok coba datengin siapa gitu, info untuk guest star selanjutnya boleh. Idola komen. kalian undang ke sini Iya, sih. nanti kita bisa sharing-sharing sedikit gitu. Mungkin dari Lutfi sendiri hari ini mendapatkan apa, bisa di-share info apa Iya, mungkin. itu tadi sih dari yang aku salah semua ke boom kelihatan semua. Jadi baru ternyata begini ya iya, gitu. ternyata begini. Ternyata ya banyak yang salah ternyata sih dok. Jadi Ya. aku jadi tahu kan. Mungkin karena kurang informasi aja sih. Semua tetap karena kurang informasi. Jadi semua sebenarnya bukan salah sih ya. Jadi tetap sesuai kalau ada informasi yang sesuai juga gitu. Nggak ada yang salah kok, semua benar. Ada lagi mungkin apa? Lutfi terakhir mau pesan-pesan buat teman-teman di rumah yang masih remaja nih. Kalau dari Lutfi sendiri tipsnya supaya kulit ini kan udah lewat nih ya remajanya ya. Waktu remaja kesalahan-kesalahan yang kayaknya aku nggak boleh lakukan itu lagi dan mungkin bisa di-share ke teman-teman. Boleh banget nih buat teman-teman semuanya nih yang masih nonton live-ku dan di Lavender Skin Clinic ya. Buat kalian yang masih di bawah umur yang masih remaja tuh, Iya, jadi jangan under aneh-aneh 20 dulu lah sih. ya. Jadi kalau misalnya kalian masih punya muka yang benar-benar masih virgin, ya mungkin agak gelap tuh nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kalian salah produk. Iya, Gitu sih. mau ambil perawatan boleh. Boleh. Tapi kalau mau ambil perawatan, kalian sebaiknya konsul. Jadi kayak ke dokter langsung. Jadi jangan asal-asalan pakai produk ini. Karena takutnya salah kan. Iya. Terus nanti efeknya ke kalian sendiri. Kemana-mana jadinya. Iya. Dan sampai bertahun-tahun. Bahkan ada yang bertahun-tahun kayak gitu masalahnya nggak selesai-selesai. Banyak case ya sekarang, apalagi kan ini ya dengan mudahnya kan pembelian produk tuh di online shop kan juga banyak. Jadi kayak jangan asal memilih juga sih gitu. Jangan ini lagi diskon beli. Jadi bener sih investasi sih, muka itu investasi gitu. Iya benar. Soalnya kalian muncul tuh yang pandang pasti muka dulu. Iya. Jadi jangan sampai kulit muka kalian tuh rusak gara-gara kecerobohan kalian. Gitu sih. Oke, ini udah 1 jam, dokter tutup dulu. Terima kasih yang udah nonton. Ini nanti 2 minggu lagi kita tunggu. Nanti podcastnya siapa? Nanti surprise. Ditunggu aja 2 minggu lagi. Oke, bye-bye. Oke, sampai ketemu lagi. Thank you for Dadah. watching. Bye.